Kontestasi pemilihan umum 2024 tak sekedar pertarungan yang diikuti para calon presiden, tetapi juga persaingan partai politik memperebutkan kursi parlemen, baik DPR, DPRD tingkat provinsi maupun DPRD tingkat kabupaten dan kota. Selama 2 kali pemilihan umum, PDIP menjadi pemenang pemilu. Namun bagaimana dengan pemilu 2024 ini? Apakah PDIP masih merajai atau ada kekuatan baru yang merangsek memperoleh suara? Sejumlah lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat atau quick count pemilu 2024. Data peringkat partai politik atau parpol dari urutan teratas hingga partai yang terancam gagal melampaui ambang batas parlemen sebesar 4% pun tersaji. Survei indikator dengan suara masuk 94,93% memperlihatkan posisi parpol teratas diraih PDI Perjuangan dengan 16,77%. Disusul Partai Golkar peringkat kedua dengan 14,88%, sedangkan Partai Gerindra di posisi ketiga dengan 13,51%. Sementara dari hitung cepat lembaga survei Poltreking, PDI Perjuangan juga berada pada posisi puncak parpol yang meraih suara terbanyak, yakni 17,16%. Disusul Partai Golkar 15,52%, Gerindra 13,12%, serta Partai Kebangkitan Bangsa 11,88%. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda menyebut meski dalam pemilu presiden Ganjar Mahfud tak mampu keluar sebagai pemenang, namun PDI Perjuangan sebagai partai pengusung tetap menang pemilu 2024. Sedangkan Partai Golkar kokoh di posisi kedua. Posisi terakhir yang tertinggi itu diprediksi kemungkinan besar tidak berubah PDI Perjuangan. Angkanya di kisaran 16-17%. Yang kedua, urutan kedua sepertinya Partai Golkar. Golkar ini cukup tinggi di 14-15%, terpaut tidak terlalu jauh dari PDI Perjuangan. Dan yang tiga Gerindra 13, sekian persen. Yang keempat PKB ini tembus 2 digit sepertinya, bisa 10 atau 11%, 11, sekian persen. Lalu yang kelima, kemungkinan 5 ini Nasdem posisinya. Nasdem ini sekitar 8, sekian persen. Kemudian yang keenam PKS juga mirip dengan Nasdem sekitar 8, sekian persen. Setelah itu baru Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional ini selisihnya tipis sekitar 7 atau 7 kisaran 7 sampai 7,5%. Jadi Perjuangan di basisnya meskipun di Pilpres Pak Ganjar itu kalah di Jawa Tengah tapi masih menjadi pemenang di Jawa Tengah. Perolehan cukup tinggi, hampir 30% di sana saya lihat tadi di data quick count kita. Yang kedua, basisnya masih Bali. Kemudian yang ketiga di Jawa Timur masih relatif tinggi, itu meskipun sedikit di bawah PKB. Jadi basis-basis selama PD Perjuangan relatif masih terjaga. Meskipun dibandingkan Pileg 2019 yang lalu turun sedikit. Sementara Partai Solidaritas Indonesia dengan Ketua Umum Kaesang Pangarep bersama Gelora dan Partai Umat sebagai pendatang baru di kancah politik tanah air diprediksi tak tembus ambang batas dan gagal melenggang ke Senayan. Bagaimana dengan partai besar lainnya seperti Partai Persatuan Pembangunan? Tampaknya masih harus menunggu hasil penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda breaking news, Presiden Pilihan Rakyat akan kembali sesaat lagi.